tonton videonya itu dari awal sampai akhir. Jadi nggak nanya. Nanti ada yang WA, Pak, dikerjain semuanya. Ya berarti kamu nggak nonton. Kertas ya, kamu bisa gambar di atas kertas atau kamu bisa menggunakan software. Zaman sekarang kan banyak software nih, jadi simulasi di kita nggak terpatok kamu harus pakai software terus sih. Sebenarnya pakai kertas juga bisa, kamu foto aja toh yang penting tujuannya tercapai gitu ya, kamu bisa. Nah kalau pakai software Pak gimana nih? Nah ini bapak punya tadi nyoba-nyoba ada software. Jadi kalau Microsoft itu kan namanya Visio ya. Ada yang namanya Visio pakai Visio. Tapi kalau di ini ketemu lagi Bapak namanya Lucid Press. Ya, Lucid Press. Di chart ya. Lucid Chart. Nah, oh iya sorry. Lucid Chart gitu ya. Nah, ini kan punya Bapak nih. Nah, ini new ya. Nah, ini enak banget kalau pakai aplikasi ini enak. Bapak sih baru nyobain. Oke, kita klik new aja. Blank dokumen. Pop up-nya ditutup dulu deh. Nah ini dia. Klik 2 kali. Double klik to save a text. Oh iya nanti kalau misalnya. Nah kayak gini. Kalau ini enak nih, udah disediakan medianya di sini. Pak banyak amat simbolnya. Ya tenang aja, nggak dipakai semuanya, kita sih pakainya dikit-dikit aja. Tapi ketika kamu tunjuk simbol ini dia langsung keluar tuh. Itu decision. Ini terminator. Nah ini yang predefined process ya, atau subproses. Predefined process itu artinya ada proses sebelumnya. Misalnya gini, kalau kamu memasak nasi goreng, kamu nggak langsung masuk proses masak nasi goreng kan? Tapi pasti kamu akan penyiapan dulu alat dan bahan. Apa bedanya alat? Apa bedanya alat dan bahan? Itu kamu harus bisa bedain tuh. Panci alat apa bahan? Bahan Pak. Iya berarti pancinya kamu makan. Oke. Makan panci emang kita kuda lumping. Oke, kuda lumping makan panci bukan lagi. Udahlah. Nah, ini misalnya predefined process ya. Nah, itu buat nyiapin misalnya apa yang kita siapkan untuk dadar telur. Terus daun bawang. Cabai, cengek atau rawit gitu ya, atau apa segala macam kita tulis. Oke, Bapak akan contohkan sama kalian deh. Nih, kalau Bapak bikin flowchart ini ya. Terminator. Ini juga klik tahan tarik gitu ya. Udah. Terminatornya ini kita klik 2 kali aja, kita ganti ya mulai gitu kan nih. Oke, nah kemudian di sini ada titik merah nih, Bapak klik, nah dia milih. Misalnya apa ya? Oh ini. Misalnya kita mendapatkan suatu berita gitu ya. Suatu berita. Jadi kan biasanya ada berita-berita yang dikirimkan kan lewat WA atau segala macam gitu ya. Nah, ketika kamu terima berita itu, maka decisionnya sekarang apakah hoax ya, apakah beritanya hoax gitu ya. Kalau jawabannya sorry jangan yes ya, aja. Kalau ternyata iya gitu ya, yes gitu ya, maka di sini jangan dibagikan gitu ya. Jadi kalau kamu dapat berita yang hoax gitu ya, jangan dibagikan. Gitu. Sorry. Telepon matiin. Nah, sekarang kalau beritanya benar gitu ya, apakah hoax? Tidak gitu ya. Ini juga bisa diganti sih. Jadi tidak gitu ya. Ya ini juga diganti jadi iya. Kita ada bukannya. Nah, apakah beritanya hoax? Tidak. Berarti beritanya benar kan? Nah, apakah bermanfaat? Nah ini dia.
beritanya manfaat nggak? Enggak sih, nggak ada manfaatnya. Misalnya cuman artis berantem gitu, dibagiin apa manfaatnya buat kita gitu kan? Gitu kan, ada orang berantem gitu kan, dibagiin. Bukan hoax sih, beneran gitu kan, tapi nggak ada manfaatnya, untuk apa dibagiin gitu ya. Kalau misalnya jawabannya ya, maka tulis aja di sini, bagikan gitu ya. Kalau misalnya jawabannya tidak, nah tarik. Kalau misalnya tidak ya, ini tinggal panahnya kita tarik aja ke atas. Nah, tunjukin gitu tuh, udah, jangan dibagikan gitu kan. Kayak gitu aja. Ini tuh udah satu flowchart tuh. Ya, mulai mendapatkan satu berita, apakah hoax? Iya, jangan bagikan. Kalau tidak, apakah bermanfaat? Iya, bagiin deh. Misalnya minuman untuk menyegarkan tubuh, tuh ada bermanfaat tuh. Ya, tapi misalnya apa tuh berita-berita yang benar sih tapi nggak ada manfaatnya. Misalnya si ini bertengkar dengan ini, saling tantang gitu ya di YouTube. Untuk apa dibagiin? Gitu ya, nggak penting, nggak ada hubungannya sama hidup kita gitu kan. Udah jangan dibagiin gitu kan. Apakah bermanfaat? Berarti itu bukan berita bermanfaat ya? Tidak ini. Tidak bermanfaat. Ya udah jangan dibagiin. Kali ini Bapak ganti dulu deh. Iya. Nah udah selesai satu flowchart nih. Oh iya, jangan lupa. Ini kita klik, lalu kita klik selesai gitu ya. Nah, ini kita pindahin aja Nah, terminatornya bisa Bapak pindahin ke sini nih. Ini panahnya bisa dipindahin, biarin aja gitu. Terminator terakhir ya, jangan lupa ya, tulisnya selesai, karena kan di atasnya mulai, beresnya selesai. Kalau start ya stop, kalau begin end gitu ya. Oke, udah gitu selesai ya. Dari ini juga jangan dibagikan, jangan lupa ya, hubungin selesai juga. Udah beres tuh satu flowchart. Nggak nyampe 5 menit. Ya, nyampe 5 menit. Jadi sebagai penutup, itulah flowchart gitu ya. Flowchart itu adalah sebuah proses yang kamu lakukan setiap hari sebenarnya tanpa kamu sadari, dan proses itu berulang dan harus jelas urutannya gitu ya, harus jelas urutannya. Oh ya, ingat, di flowchart juga ada proses-proses yang nggak bisa dibalik urutannya. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau kamu pakai sepatu, ya misalnya flowchart memakai sepatu, kamu kan pasti pakai kaos kaki dulu baru pakai sepatu kan gitu ya. Kan nggak mungkin kamu pakai sepatu dulu baru pakai kaos kaki gitu kan. Itu kan nggak bisa dibalik gitu ya, nggak bisa dibalik. Atau flowchart mandi, misalnya kamu masuk kamar mandi, terus kamu mandi baru buka baju gitu kan, kayaknya nggak. Kecuali kamu kehujanan. Ya maksudnya itu tuh nggak bisa dibalik. Jadi dalam flowchart itu ada satu ketentuan atau ada satu apa namanya aturan bahwa ada flowchart langkah-langkah yang nggak bisa diputar. Ya kan, kamu misalnya dirikan tenda gitu ya. Nah itu tuh ada proses yang nggak bisa diputar sama kamu gitu ya. Jadi jangan berusaha diputar. Nah maka dari itu ketika kamu bikin flowchart, kalau prosesnya aneh, nah disitulah kamu bisa ketemu, oh ini tuh harusnya nggak gini gitu ya, harusnya nggak gini. Nah itu kamu putar sendiri tuh ya, kamu putar sendiri. Maka dari itu kegunaan flowchart adalah sebelum kamu mengerjakan realnya, pekerjaannya, nah kamu udah tahu langkah stepnya apa dan akan lebih terorganisir. Terorganisir itu Pak Wahyu lewat. Lebih terorganisir gitu ya. Jadi itu juga lebih menyingkat. Jadi misalnya ada proses yang sebenarnya sih nggak harus dilakukan gitu ya. Jadi kamu bisa lebih menyingkat. Misalnya gini, ketika kamu mau bikin telur dadar gitu ya, telur dadar, maka kamu siapkan telur, udah gitu daun bawang gitu kan ya, udah gitu cabai, cengkeh, garam, merica, lada sama penyedap misalnya, udah selesai. Nah itu bahan, alatnya kompor, kemudian ketel. Nah terus kamu masukin panci, terus sodet bergerigi, capitan apa. Jadi kan ini kamu
masak apa? Telur dadar. Oh, saya pikir kamu mau masak buat catering gitu kan nih. Nah, jadi itu bisa dicoretin tuh. Oh, ini saya nggak butuh, ini saya nggak butuh, ini saya nggak butuh. Gitu ya. Kita udah ada kettle, ngapain keluarin panci gitu kan ya? Ngapain keluarin ini, ngapain keluarin ini? Piring 3 biji gitu kan, buat apa? Nah, kenapa? Karena dari flowchart ini kita langsung ketahuan, oh harusnya ini yang saya lakukan kerjaannya. Oke, itu kembali lagi ke sini. Nah, jadi menggambar flowchart tugasnya adalah gambar satu aja flowchart sama kamu ya. Mau digambar di kertas kosong atau kamu gambar pakai file, terserah. Nanti kamu foto, dikirim ke bapak, nanti bapak kasih linknya buat ngumpulin tugasnya. Jadi jangan dikirim ke WA ya. Nanti kirim ke WA penuh banget WA bapak tuh, udah handphone bapak akhirnya menjadi berat. Ya jadi nanti bapak kasih link tugasnya kalau mengumpulkan di sini, gitu ya. Apakah kamu mau ngegambar, terus kamu foto, cepret gitu kan ya. Udah gitu kamu kirim ke linknya, atau nanti kamu pakai software yang tadi, misalnya salah satunya nih, ini bisa di download nih. Caranya gimana? Share dokumen deh kalau nggak salah nih. Coba ya, klik share dokumen. Oh iya tuh, ada nih share dokumen. Iya benar. Nah, jadi kamu juga bisa pakai software ini. Atau gini, software ini selesai kamu pakai, kamu foto jepret gitu kan ya. Kamu foto si layarnya, kumpulin, boleh. Gitu ya. Jadi ayolah, buka imajinasimu. Gak usah terpatok sama satu tugas kalau udah AA gitu, gak perlu ya. Jadi kalau bapak sih sok kerjakan aja tugasnya sebisa kamu, semampu kamu, terus kamu sekreatif kamu gitu ya, silakan aja ya, silakan. Karena kan kita belajar simulasi digital ya, bukan yang plek harus bener gitu ya. Sekali lagi, yang di sini nih, yang 9 yang bapak kasih itu contoh ya. DLL itu adalah dan lain-lain. Jangan nanya lagi, Pak itu DLL kegiatan apa gitu kan, dan lain-lain gitu ya. Oke, demikian. Kalau ada pertanyaan, kamu bisa kontak ke Bapak di 0815 185 tanya sama KM aja. Jangan lupa subscribe akun YouTube Bapak, kemudian like dan komen di video ini. Oke, terima kasih.